Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kimia analitik 2. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ekstraksi pelarut ya, which is itu adalah ekstraksi liquid-liquid atau cair ke cair. Jadi kita kemarin pakai fasenya adalah fase yang dari fase air dan fase aqueous ya, atau pelarut organik. Dan dua-duanya adalah fase cair. Maka kadang-kadang disebutnya adalah liquid-liquid extraction ya. Nah, di sini kita akan coba lihat beberapa jenis ekstraksi yang lain selain dari ekstraksi cair-cair. Sekarang, namun sebelumnya kita lihat dulu ya, apa sih kekurangan dari ekstraksi cair-cair seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa batasan ya atau limitation dari ekstraksi cair-cair. Itu adalah di sini kita lihat yang pertama katanya kalau ekstraksi itu menggunakan berasal dari fase aqueous, kemarin kan kita pindah dari aqueous ke fase organik ya. Nah, pelarut itu pelarut yang bisa digunakan hanya yang immiscible dengan air, artinya hanya yang tidak bercampur sama air. Jadi pelarutnya terbatas penggunaan pelarutnya. Jadi nggak bisa ya, jadi nggak bisa terbentuk emulsi atau campuran. Kalau emulsi ini kan campuran koloid yang seakan-akan nyatu, tapi sebenarnya nggak nyatu gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk ekstraksi cair-cair dari fase aqueous, memang pelarut yang kita bisa pakai cuman pelarut yang benar-benar nggak nyatu. Jadi yang memang hanya bisa membentuk dua lapisan dengan air gitu. Nah, jadi keterbatasan pelarut yang bisa digunakan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ekstraksi liquid-liquid itu juga relatifnya menggunakan pelarut yang banyak. Ya, pelarutnya banyak ya. Kemarin kita lihat ada beberapa jenis cara ya, ada cara yang sedikit-sedikit berulang kali gitu ya, ataupun langsung sekaligus dalam jumlah yang banyak. Tapi kan sebenarnya jumlahnya sama-sama besar ya. Misalnya kayak kita pakai 100 mili gitu pelarut, kita bagi jadi 20, 20, 20, 20, 20, 5 kali ya. Nah, atau langsung sekali 100. Jumlahnya kan sama aja, sama-sama 100. Makanya dia memang relatifly menggunakan pelarut yang jumlahnya banyak. Kemudian hal ini jadinya efeknya bisa membuat suatu problem atau masalah untuk proses penanggulangan limbahnya gitu ya. Nah, kemudian ekstraksi juga cenderung dilakukan secara manual. Artinya kan pakai corong pisah ya kemarin ya, corong pisah. Jadi memang manually ya. Nah, itu bisa membuat sesuatu yang memang prosesnya jadi lebih pelan, lebih lambat gitu ya. Jadi untuk proses industri mungkin ekstraksi liquid-liquid tuh jadi tidak terlalu efektif atau tidak terlalu efisien ya gitu ya. Nah, maka dari itu ada simbol suatu ekstraksi baru ya, namanya adalah solid phase extraction. Berarti ekstraksinya menggunakan fase cair dan fase padat. Nah, dalam ekstraksi fase padat cair ini, teknik ini itu biasanya menggunakan membran atau membran ini kayak selaput ya. Membran itu sama kayak selaput or small disposable syringe atau suatu siringnya yang memang bisa untuk membuat proses ekstraksinya bisa dilangsungkan di tempat itu gitu. Misalnya bisa dilihat di sini. Jadi kita misalnya punya siring yang memang siring ini kayak jarum suntik ya. Kita punya suatu suatu sampel. Di sini kita awalnya kita punya sampel gitu ya. Dan disuntikkan kemari ini sampelnya. Kemudian di dalam kolom ini kan kolom ya, kolom pemisah ini, kolom ekstraksi ini ada solid phase ekstraktan. Jadi kayak ada suatu padatan yang bisa mengekstrak analit yang mau kita pisahkan dari sampel. Di sampel ini pasti ada campuran gitu ya, ada campurannya. Nah, yang mau dipisahkan itu adalah akan tertarik di sini. Nah, itu adalah proses pemisahan dengan solid phase extraction. Kira-kira gambarannya seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di sini menggunakan hydrophobic organic compound. Jadi dia pakai suatu zat organik yang hidrofobik. Jadi cenderung Nah, jadi di sini di siring ini kita coba perhatikan di sini ya. Jadi hydrophobic organic compound is curid. Jadi ada suatu organik yang sifatnya hidrofobik.
kemudian di coating ya, kayak di apa namanya, ditutupin gitu. Jadi kayak dilapisi, sama di luarnya dilapisin, ditutupin gitu, atau secara kimia terikat pada suatu powder silika. Ya, jadi ini isi dari padatan ini adalah zat organik yang sifatnya hidrofob. Nah, kalau sifatnya hidrofob tuh gunanya apa? Jadi sama, sampel ini kan misalnya ada air gitu, ada kandungan air sama analit apalah gitu ya, misalnya analitnya. Nah, nanti jadinya airnya nggak akan keserap oleh zat ini karena dia hidrofobik. Jadi luaran itu adalah hidrofob. Nah, atau dia suatu tepung silika yang juga yang akan menarik air gitu itu. Jadi sebenarnya dia tuh bisa dua. Kalau misalnya dia itu hidrofob, berarti kan airnya nggak ketarik. Jadi yang masuk kemari hanya analitnya saja gitu ya, masuk ke melalui celah-celah dari padatan yang untuk ekstraktan ini maksudnya. Kalau misalnya pakai powder silika, itu secara kimiawi katanya ya. Kalau silika itu kan bisa dipakai untuk menyerap silika gel, ya, misalnya menyerap air kan. Nah, silika gel tuh sama, dia nanti menyerap air, tapi si sampelnya nggak diserap. Jadi sampelnya maksudnya analitnya akan berpindah melalui celah-celah dari ekstraktan ini. Gitu. Jadi bisa dua cara kerjanya. Nah, kemudian compounds atau senyawa yang digunakan itu pastinya non polar ya, atau moderately polar or polar. Misalnya di sini pakai octadecyl C18 bonded silica terikat sama silika ODS is a common packing. Jadi sebenarnya paling sering dipakai untuk jadi solid phase ekstraktan ini adalah octadecyl, which is ini adalah senyawa organik yang non polar karena C-nya banyak sekali ya, 18, dan terikat pada silika. Bonded ini berarti chemically ya, terikat langsung sama silika, maka namanya nanti octadecyl silan. Jadi atau silika ODS is a common packing. Jadi nanti LDS yang dipakai di sini. Nah, itu ya. Jadi dia adil gitu. Yang satu karena silika itu nyerap air, jadi silikanya yang narik air, kemudian sedangkan yang zat yang mau dipisahkan itu adalah zat-zat yang akan terekstrak melalui celah-celah dari padatan ekstraktan ini gitu ya. Kemudian the functional group bonded to the packing extract hydrophobic compound is the sample by Van der Waals interaction and extract them from the aqueous solution. Jadi perhatikan tadi kan di sini ada functional group ya. Jadi kan octadecyl berarti kan dia ada suatu functional group yang memang bersifat hydrophob yang akan menarik zat yang hidrofob gitu. Cara nariknya gimana? Karena ada interaksi Van der Waals. Masih ingat kan di ikatan kimia kalian belajar kalau ada nonpolar sama nonpolar itu ada ikatan kan, interaksi antar molekul namanya Van der Waals interaction. Nah, Van der Waals interaction ini nantinya akan membuat jadi zat yang hidrofob itu kan ketarik ke yang hidrofob gitu. Berarti sisanya ya akan ke ekstrak melalui ekstraktan ini menjadi dari aqueous solution yang ada di sampel ini. Nah, itu proses pemisahan secara solid phase extraction dengan menggunakan ekstraktannya berupa ODS atau octadecyl silika gitu ya. Nah, bagaimana extraction works gitu bekerja gitu ya. Jadi the very first ya di awal sekali, the sample is placed in the cartridge and the pressure is applied by the syringe or from an air or nitrogen line. Jadi di sini dikasih tekanan, bisa dari udara, kita tekan aja manually, or pakai nitrogen juga bisa. Nah, alternatifnya adalah kita pakai vakum. Bisa kalau pakai vakum kan dia lebih cepat ya untuk membuat tekanannya jadi lebih tinggi ya, sehingga sampel di sini lebih cepat nyampe ke. Jadi ketika ditekan, jadi kan bisa dikasih tekanan kemari ya. Jadi sampelnya tuh lebih cepat masuk ke ODS-nya ya, ODS yang tadi kita bahas. Kemudian dipisahin gitu di proses di sini. Nah, jadi sebenarnya syringe ini akan membantu bagaimana kita memberikan tekanan udara dari dari luar atau bisa juga pakai vakum gitu. Ya, ini sesuatu yang bisa diganti-ganti. Jadi syringe ini bisa diganti pakai vakum juga nanti. Jadi tekan terus dia bahkan masuk sampelnya ke dalam. Jadi kayak dipaksa lebih cepat gitu. Jadi nggak lama. Karena kalau dibiarin kayak gini, biarin aja ya tetap berpisah, cuman kan jadi lama ya. Kemudian organic molecule are then extracted from the sample
organik molekul. Jadi molekul organik akan terekstraksi dari sampel ini and concentrated in the solid phase. Jadi dia akan terlarut gitu ya, kayak tercampur dalam ODS ini, kemudian baru dipisahin di fridge gitu ya. Nah, kemudian they can later be displaced from the solid phase by a solvent such as methanol. Jadi bayangin tadi di sini ada ODS nih. ODS ini udah menyerap siapa namanya organik molekul misalnya. Organik molekulnya katakanlah analit. Ketika dia keluar kan dia keluar bersama dengan ODS juga kan. Maksudnya ada ODS yang ikut keluar bersama dengan organik sampel itu. Berarti kan campuran. Nah, ketika dia udah keluar, nah yang campuran ini dimasukin etanol gitu. Jadi etanol atau metanol malah ya. Metanol lebih cepat ya. Jadi ini campuran yang ini tambahin etanol, kemudian nanti dia otomatis yang organiknya itu akan pindah ke etanol. Jadi kayak terdisplace kembali. Jadi nggak nyampur lagi ya, terpisah 2 layer langsung gitu. Nah, itu prosesnya. Nah, ada juga namanya micro extraction. Berarti ini skalanya lebih kecil lagi, pada skala mikro ya, lebih kecil, tapi masih solid phase. Nah, di sini yang membedakannya dengan yang solid phase yang biasa, yang tidak mikro gitu ya, maksudnya non mikro, yang regularly solid phase. In addition to package cartridge, solid phase extraction can be accomplished by using small membrane. Jadi di sini cuma bedanya dia pakai small membrane or extraction disc. Jadi pakai alatnya lebih kecil aja sih di sini. Apakah membrane atau ODS. Jadi kayak di solid extractant ini apakah dia pakai membrane yang lebih kecil atau solid phase extractant yang lebih kecil, lebih sedikit gitu ya. Itu disebutnya micro extraction. These have the advantage of reducing extraction time and lowering solvent use. Jadi di sini tujuannya adalah untuk menurunkan waktu, artinya mempercepat proses ekstraksi dan juga menurunkan jumlah pelarut yang dipakai. Jadi sebenarnya micro extraction ini kayak tergantung dari kebutuhan juga ya. Kalau kebutuhannya sedikit mungkin lebih baik kita pakai micro extraction. Tapi kalau butuhnya dalam analit yang banyak, ya pakainya tetap yang ekstraksi solid phase biasa gitu. Disesuaikan. Nah, jadi ini emang teknik yang relate sama solid phase extraction ya, as I said before. Jadi di sini kita pakai silica fiber as a yang akan di coated ya. Jadi dilapisi. Jadi katakanlah di sini ada silica fiber gitu. Silica fiber di luar dilapisi sama non volatile polymer. Non volatile polymer. Tujuannya buat apa kira-kira ya? To extract organic analyzed directly from aqueous sample or from the headspace above the sample. Jadi tujuan non-volatile polymer di luar ini, karena polimer itu kan mostly dia mudah sekali untuk menyerap sesuatu. Jadi polimer itu dia punya sifat penyerapan ya, jadi dia bisa jadi absorben memang. Karena dia bisa mengembang. Karena proses, jadi kalau polimer itu, ini polimer, dia bisa mengalami proses pengembangan. Jadi dia kayak mengembang gitu. Nah, mengembang karena dia menyerap sesuatu. Nah, dia seraplah organik analit ini. Makanya di sini pakai silika yang di luarnya adalah non volatile polymer yang akan menyerap organik, sedangkan nanti aqueousnya akan masuk ke silika gitu. Nah, itu prosesnya ya. Ini bentukannya. Perhatikan, jadi emang kolomnya lebih kecil kan. Nah, daripada yang tadi. Nah, di sini kita pakai suatu plungers yang kemudian searing needles-nya emang lebih kecil, stainless steel wood and fibers. Dia ada fibersnya ya. Perhatikan di sini micro extraction is simplified and miniaturized sample preparation technical aim to zero or minimum solvent consumption. Nah, ternyata untuk proses ekstraksi dengan micro extraction itu kita bisa malah selain minimum solvent, selain pelarutnya dipakainya sedikit, bahkan bisa sampai zero sih sebenarnya, karena dia udah diberi tekanan yang besar di sini, sehingga dia karena kan tadi pakai membran kan dia pakai membran dia pakai silica fiber yang ketutup, yang terlapisi sama non volatile polymer. Jadi ketika sampel ini lewat ke membran gitu, membrannya, maka langsung terpisah gitu, makanya bakal nggak pakai pelarut lagi gitu ya. Itu adalah proses ekstraksi dengan micro extraction. Ya karena dia mikro, maka di sini kita mostly pakai volumenya dalam mikroliter atau
ya bahkan lebih kecil lagi bisa juga gitu. Nah, apa sih bedanya micro extraction sama konvensional? Nah, kalau kita compare atau kita bandingin, micro extraction itu significantly dia bisa meningkatkan efisiensi dari sampel yang digunakan. Jadi sampelnya nggak banyak kebuang karena dengan sampel yang sedikit kita bisa pisahin jadi banyak. Karena apa? Karena dia mikro, jadi proses mikronya itu justru tidak pakai banyak-banyak kan, makanya dia jadinya lebih efisien. Kemudian reduce error, udah pasti ya, menurunkan tingkat error atau kesalahan dari multi-step procedure. Jadi prosedur multi-step itu justru kalau banyak kali langkah-langkahnya jadi makin banyak kesalahan kan, persentase kesalahan atau errornya gitu. Atau galatnya ya, kok istilahnya kok di statistik. Kemudian and lower the overall operating cost, otomatis dia juga bisa menurunkan kadar atau biaya dari proses analisisnya gitu ya, atau proses pemisahannya. Lalu ada juga jadi sebenarnya gini, metrik yang bisa dipakai itu bahkan bisa gas. Jadi nggak cuma solid liquid tapi juga bisa gaseous. Itu bisa digunakan sebagai sampel dari SPME. Jadi bisa gas sampelnya. Kemudian in a solution or headspace, separate in equilibrium with the solution in a closed system, analytes are exposed to the fiber and distribute between the sample matrix and the fiber coating during extraction. Jadi yang saya jelasin tadi ya, bahwa analitnya akan terekspos atau tertarik ke fiber yang dipakai itu tadi apa? Silika ya, silika yang dilapisi sama polimernya di luar gitu ya. Yaitu prosesnya. Kemudian after extraction, the fiber is withdrawn back to the needles and directly transferred to the GC. Ini pakai GC nanti di akhir masih ada proses lanjutannya ya, pakai gas kromatografi. Jadi nggak sampai sini aja prosesnya. Jadi bisa pakai gas kromatografi lagi nanti. Ini kita akan bicarain gas kromatografi itu di topik khusus gas kromatografi nanti ya, nggak di sini. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa after extraction the fiber is withdrawn. Jadi fiber yang tadi itu akan dibalikkan lagi ya ke needle jarumnya dan directly transfer to GC. Jadi jarum ini otomatis akan dipakai untuk menyuntikkan sampel yang dipisahin di sini, kan dia stainless steel rod ya, fiber ini. Dia langsung dikonekin ke sampel place GC atau sampel holder di GC nanti, gas kromatografi. Nah, di sana baru nanti dilihat kira-kira mobile phase sama static phase-nya siapa aja gitu. Nanti bisa dilihat dari situ, kadarnya sekian gitu misalnya. Itu proses pemisahan dengan SPME ini ya, atau solid phase micro extraction. Commercial SPME fiber coating and their application. Ini ada beberapa fiber SPME yang sering dipakai. Yang pertama membrannya itu ya. Tadi kan saya bilang ada silika, kan di coating sama polimer. Nah, polimernya ada banyak nih, ada polydimethyl siloxane, PDMS. Itu biasa analitnya yang non polar gitu. Jadi kalau pakai yang dimethyl siloxane, justru yang banyak analitnya dipakai untuk yang polar. Jadi tergantung analitnya kita, analit yang kita pisahin itu apakah dia polar atau non polar gitu. Nah, itu menentukan fiber coatingnya apa. Kalau polyacrylate dia sangat polar ya. Idealnya porphenol misalnya. Phenol itu apa? C6H5OH ya. Nah, turunan benzena ya. Kemudian kalau karboksin atau polydimethyl siloxane itu bisa pakai untuk gaseous volatile analyte. Jadi kalau pakai karboksin justru itu bisa untuk analit yang volatil yang mudah menguap. Nah, jadi cepat ditariknya karena dia jadi nggak sempat menguap gitu. Atau lebih jadi kerikatnya kuat gitu ya. Kemudian carbowax atau divinyl benzene itu untuk polar analytes, especially alkohol. Jadi kalau sampel analitnya adalah alkohol, kita majorly use carbowax or divinyl benzene ya, bensin ini. Kemudian DVB, CAR, or PDMS. DVB itu dimethyl benzene ya. Kemudian CAR ini adalah carboxyls, kemudian PDMS, digabung nih tiga. Jadi garing-garing ini bukan atau ya, tapi dia digabungin gitu. Jadi kayak blending gitu, blending polimer atau blending atau yang keikat langsung. Ada yang cuma nyampur, ada yang keikat langsung. Ada blending, satu lagi saya lupa istilahnya apa. Tapi dua aja. Tapi ini gabung ya, polimernya nggak cuma satu.
Itu a broad range of polarities, biasanya dipakai untuk senyawa-senyawa polar tapi yang punya karbonnya tuh banyak kayak C3 sampai C20. Itu adalah broad range namanya. Jadi kayak range-nya besar gitu karena ukurannya besar. Kemudian kalau pakai carbo wax or template resins, ini for FPLC application. Ini untuk high performance liquid chromatography. Ini akan kita lihat di topik khusus chromatography nanti. Jadi pelajarannya adalah ketika kita memilih suatu fiber coating untuk SPMA, jadi silika fiber tadi itu, coating luarnya harus sesuai dengan analit yang mau kita pakai. Jadi kalau analit yang mau kita analisis, yang mau kita pisahkan sifatnya non-polar, so we use PDMS. But if we use for many polar compounds, ya kayak amin, misalnya amina yang ada NH2 gugus fungsinya, so we use PDMS DVB. Tapi for highly polar kayak fenol, kita pakainya polyacrylate. Tapi kalau kita punya gaseous atau volatile analyte, kita pakainya CAR atau CAR or PDMS. But if we have polar analyte, especially alcohol, so we have ethanol or maybe methanol or maybe butanol, so we use carbowax and diphenyl benzenes, CV or DVB. But if we have broad range of polarities, ya misalnya yang apa? Misalnya asam butanoat. Asam butanoat itu kan polar ya. Tapi C-nya 4. Berarti broad range karena masuk C3 sampai C20. So we use DVB CAR PDMS ya. Kemudian kalau kita punya sampel for HPLC, ini pasti di kromatografi. So, fiber coating-nya adalah carbo wax, template resin, or CV TPR. Ini yang tadi saya bilang, kan bisa pakai ke GC kan. GC ini nanti bisa ke bisa juga selain GC bisa juga HPLC. Ini liquid chromatography, beda ya. Kalau GC gas chromatography, but LC is liquid chromatography. Oke. This is liquid phase microextraction ya. Jadi SPMA ini harusnya liquid phase itu LPMA ya. Ini ada kesalahan nih, bukan S, ini harusnya L ya. Ini adalah miniatur atau skala kecil dari liquid extraction. Jadi extraction itu yang saya bilang di minggu sebelumnya, yang kita pelajari di minggu sebelumnya itu liquid extraction atau LLA. Kan pakai cair ke cair kan. Nah, cuman kalau ini kan mikro, berarti skala kecilnya. Usually we use, nah pelarutnya hanya 10 mikroliter. Kecil ya. Mikro itu kan 10⁻⁶ liter tadi ya. Nah, jadi tentu karena dia micro extraction berarti dipakainya untuk representatif compound atau analit yang lebih sedikit gitu ya, small ya. Kemudian LPMA ini can be used to extract ionizable compound through the three-phase setup. Jadi dia bisa dipakai untuk yang ekstrak sesuatu yang senyawa itu yang bisa menjadi ion. Nah, itu uniknya. Kalau di liquid extraction yang minggu lalu kita pelajari kan nggak ada yang ion ya, cuman bisa ya senyawa yang memang cuman setimbang aja ya fase aqueous sama ini. Jadi molekuler masih. Kalau ini bisa sampai level ion. Nah, di sini uniknya pakai liquid micro extraction ini. Jadi dia bisa sampai sampelnya sampai ke fase ion gitu ya. Jadi bentuk ionizables. Nah, kemudian di sini phase yang bisa dipakai itu sample solution, donor phase, kemudian organic solvent dan aqueous phase drop atau acceptor phase. Jadi 3. Sampelnya donor phase, kemudian organic solvent and also an aqueous phase drop atau acceptor. Perhatikan di sini posisinya. Di bawahnya kita pakai stir bar kayak pengadu ya, magnetic stirrer lah kalau kalian lihat di lab. Kemudian di sini ada donor phase. Jadi donor phase itu sampel yang warna biru ini. Kemudian di atasnya ada organic phase. Nah, organic phase ini yang menerima sampel gitu ya. Coba lihat nih diinjek dari atas, diinjek kan, set masuk kemarin netes, set masuknya ke organik dulu, baru dipisahin, set keluar ke bawah. Jadi prosesnya terus seperti ini dari atas. Jadi dia bisa mengalami ion di proses mana kira-kira jadi ion? Di organic phase. Di sini kan dia kepisah-pisah bisa jadi sampai ionizable compounds. Ya. Kemudian, nah ada juga solid phase nano extraction. Tadi ada apa? Solid phase micro extraction ya, SPMA. Tadi yang sebelumnya SPMA, ini ada nano extraction. Lebih kecil lagi berarti ya. Ini nggak ada O double, satu aja. Nah, proses ini kalau nano sama mikro lebih kecil nano. Berarti memang tujuannya untuk
skala yang lebih kecil. Nah, biasanya dipakainya untuk teknik pengembangan forward untuk ekstraksi air dan polyacrylic aromatic hydrocarbon. PAH ini senyawa yang membuat senyawa-senyawa yang ada di zat-zat yang dibakar, misalnya kayak jagung bakar, apalagi dibakar-bakar, ikan bakar, itu yang hitam-hitam warnanya, yang gosong-gosong, itu PAH, polyaromatic hydrocarbon, and this is very carcinogenic, memicu kanker. Jadi memang tidak baik ya ternyata memakan sesuatu yang dibakar dan gosong, karena itu bisa memicu timbul kanker lebih cepat dari senyawa PAH. Dia activate the cancer cell. Nah, itu diekstrak. Nah, itu pakainya solid nano extraction ya. Nah, PAH ini adalah extraction-nya itu menggunakan extraction surface atau permukaan pakai AU nanoparticle. Jadi nanti dia pakai emas tapi ukuran nano untuk mengekstrak PAH dari sampel. Misalnya sampelnya ikan bakar. Kita ambil kulit luarnya aja, kita mau ekstrak PAH-nya aja. Nah, maka pakai nanoparticle AU prosesnya. Jadi yang menyerapnya itu adalah AU nanoparticle ini. Nah, itu adalah proses dengan menggunakan SPNA. Kemudian contoh lain misalnya untuk ekstrak air, biasa dipakainya untuk air-air yang terpolusi, misalnya air polutan air yang ada kandungan zat organiknya. Nanti kita bisa pisahin zat organiknya, kita tarik menggunakan prinsip SPNA ini, sehingga nanti airnya bisa kita konsumsi lagi. Nah, itu adalah proses pemisahan dengan menggunakan SPNA ya, atau solid phase nano extraction. Jadi tadi di awal kita sudah belajar apa aja? Sudah tahu dulu kenapa sebenarnya ada banyak jenis ekstraksi yang lain muncul, terus berkembang karena ada keterbatasan dari ekstraksi pelarut yang biasa. Kemudian yang pertama adalah solid phase extraction. Nah, solid phase juga ternyata walaupun dibilang udah efisien, ternyata belum efisien-efisien banget ya. Masih ada yang lain yang bahkan ada skalanya mikro, ya ada skala mikro, bahkan ada skalanya yang nano tadi yang terakhir kita pelajari. Tergantung kebutuhan. Jadi disesuaikan. Jadi analisis itu memang sangat spesifik. Kita bisa pilih bahkan kita bisa menimbang sampai berapa besar pelarut yang kita pakai. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak efisien. Kita bisa tentukan kira-kira kalau analitnya sedikit ya pakai jenis ekstraksi yang juga memungkinkan pakai pelarut yang sedikit, misalnya nano atau mikro gitu. Nah, bahkan juga ada liquid-liquid yang mikro. Nah, jadi liquid-liquid yang tadinya kita bilang tidak terlalu efisien di minggu sebelumnya, ternyata juga ada yang liquid-liquid yang memang dia itu micro extraction gitu ya. Nah, ini yang saya jelasin di sini. Nah, teman-teman boleh ulang-ulang lagi kalau ada yang kurang paham, nanti kita bisa bahas di pertemuan kita bisa discuss di classroom ya. Thank you. Nanti tugasnya bisa menyusul di kelas. Terima kasih banyak for your attention. Dan saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.